Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Andini dari Program Studi Administrasi Pendidikan Semester 3 STKIP Muhammadiyah Bogor. Yang pertama, organisasi kantor. Apa itu organisasi kantor? Organisasi kantor di sini adalah suatu wadah di mana dua orang atau lebih yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama untuk kemudian bekerja sama dan mencapai tujuan suatu organisasi. Selanjutnya, prinsip organisasi kantor. Terdapat 8 prinsip dalam organisasi kantor. Yang pertama, prinsip tujuan. Tujuan organisasi perkantoran atau kelompok fungsi dalam organisasi perkantoran mesti dirumuskan dan dimengerti oleh setiap personalis. Yang kedua, prinsip kesatuan fungsi. Setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang mesti bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi perkantoran. Yang ketiga, prinsip hubungan individual. Organisasi perkantoran yang efektif berbentuk oleh pribadi-pribadi yang mesti melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, prinsip kesederhanaan. Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan kesederhanaan dan intoleransi yang jelas. Yang kelima, prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab. Setiap orang dalam organisasi perkantoran mesti diberi wewenang yang sesuai dengan tugas tanggung jawab sehingga dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. Yang keenam, prinsip laporan kepada atasan tunggal. Agar tiap personalia mengetahui kepada siapa ia melapor, maka tiap personalia harus menerima perintah dari atasan dan bertanggung jawab hanya kepada satu orang atasan. Yang ketujuh, prinsip kepegawaian dan kepemimpinan. Kepemimpinan dan kepegawaian yang efektif bertujuan supaya tujuan organisasi perkantoran dapat tercapai. Pegawai yang efektif akan mencegah perubahan arah dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, prinsip jangkauan pengawasan. Agar pengawasan dan kepemimpinan dalam organisasi perkantoran efektif, jangkauan pengawasan di bawah ini, pengawasan langsung dari seorang manajer kantor atau seorang pengawas seharusnya dibatasi. Semakin jauh pengawasan manajer kantor, semakin besar kemungkinan menurunnya pertambahan kemampuan pengawasan. Unsur-unsur organisasi kantor. Yang pertama, sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Yang kedua, proses kerjasama sedikitnya antar dua orang. Yang ketiga, jelas tugas kedudukannya masing-masing. Dan yang keempat, adanya tujuan tertentu. Yang kedua, konsep komunikasi kantor. Dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Selanjutnya, bentuk komunikasi kantor. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal dirancang supaya kantor atau organisasi mudah dalam melakukan pertukaran informasi, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal di sini mengandalkan susunan struktur hierarki, melainkan hubungan yang sifatnya lebih pribadi. Bentuk komunikasi kantor ini tidak direncanakan, tetapi muncul dari interaksi sosial antar pihak atau pegawai kantornya. Yang ketiga, komunikasi internal. Bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam internal perusahaan atau kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Dan yang terakhir, komunikasi eksternal. Bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar kantor. Dilakukan untuk mencapai tujuan kantor. Biasanya dilakukan dengan pelanggan, masyarakat maupun stakeholder eksternal perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.